A few moments later. Membangun masa depan, cahaya harapan. Ultraman Trigger! Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Di video ini kita akan bahas 3 action figure monyet-monyet keren. Yeah! Oh, better luck next time, buddy. Yang pertama, ini adalah Luka dari Planet of the Apes. Dan ini adalah action figure yang dikeluarkan oleh NECA. Yang kedua, ini adalah Kong dari Godzilla vs Kong. Tentunya kalian udah tahu, ini adalah action figure yang dirilis oleh Bandai. Dan yang terakhir, ini yang terbaru di Calvin Channel. Dia bernama Gorilla Grodd. Gorilla Grodd adalah action figure yang dikeluarkan oleh McFarlane Toys untuk DC Comics. Nah, di video ini kita akan bahas singkat siapa sih ketiga karakter ini. Dan yang penting di video ini kita juga akan bahas apa sih perbedaan antara produknya NECA, Bandai, dan McFarlane. Mana yang paling bagus, mana yang lebih baik. Oke, kalau kalian penasaran tetap di Calvin Channel. Oke, kita akan mulai bahas dari yang pertama dulu, yang paling senior. Paling senior dari produksinya. Ini adalah action figure yang paling pertama diproduksi dibanding dua yang lain. Dia adalah Luka dari Planet of the Apes. Nah, kalau kita perhati ini, bentuk mukanya, ini yang paling mirip dengan gorila sesungguhnya dibandingkan dua action figure yang lain nanti yang kita akan bahas. Nah, ini kita kalau deketin, kalian bisa lihat ya dari mukanya dulu. Wih, matanya tuh, pupilnya gitu ya, tuh kelihatan banget ya. Bola matanya, wih, detailnya bagus banget. Ini adalah keluaran dari NECA. Kemudian ini yang nonjol banget bagian mulutnya nih, kelihatan banget ya. Ini sebenarnya warnanya untuk bagian gusinya itu ada efek gloss, jadi kayak mengkilap ya, kayak agak-agak basah gitu kan. Begitu pula dengan lidahnya. Tuh, wih, keren banget. Catnya tuh detail banget, jadi pakai dua komposisi pewarnaan ya, satunya glossy, satunya yang normal. Oke, itu dia bentuk muka dari si Luka. Bagus banget, deket banget dengan gorila. Ini bentuk kepalanya juga sama ya. Dahinya itu agak-agak tinggi, itu gorila. Biasanya ciri-cirinya seperti itu. Terus warnanya juga nggak melulu hitam. Di sini ada gradasinya agak coklat. Nah, itu dia. Terus kalau kita lihat bagian belakang, nah ini rada-rada putih nih.
Ini kayaknya efek salju yang ada di film Planet of the Apes yang keberapa ya? Kedua kalau nggak salah ya. Ini film bagus banget ya, kalau kalian pengen nonton Planet of the Apes itu ceritanya, wih, keren banget. Oke, itu tampilan fisik dari action figure ini. Terus kalau bahannya, ini bahannya sama kayaknya PVC ya, keras. Tapi di bagian ini, bagian perut, ini kayaknya bahannya itu dia empuk banget, kayak karat nih. Kalau kalian lihat, itu bisa dipencet-pencet ya. Ini bahannya empuk banget. Nah, ini mungkin untuk membantu supaya artikulasi di bagian kakinya, tuh, nah tuh dia, bener kan? Kayak kulit ya. Tuh, dia bisa lebih optimal gerakannya. Oke, tapi ini lucu nih. Kalau kita gerakin kaki yang satu, satunya juga ikut gerak ya. Ini kayaknya artikulasinya nyambung nih. Kiri kanannya nyambung. Jadi satu kita gerakin, satunya juga ikut gerak-gerak. Oke, terus kita lanjut lihat di artikulasinya lebih detail lagi. Kepala yang pertama, ini kepalanya bisa ke atas sampai maksimal. Wih, keren ya. Cukup maksimal di sini. Terus bisa kiri kanan as usual karena pakai ball joint. By the way, ini juga ada alternatif kepala, tapi kebetulan nggak aku bahas ya di sini. Terus bagian lengannya ini ada artikulasinya, bisa ke atas, bisa muter, terus juga bisa diangkat. Cuma nggak sampai 90 derajat ya, 90 kurang nih. Tapi lumayan lah. Ini yang agak hati-hati. Kalau NECA ini artikulasinya terkenal agak keras ya, lumayan keras. Jadi kalian kudu hati-hati waktu gerak-gerakin. Ini bagian sikunya ada artikulasinya. Terus bagian tangan, ini juga tangannya ada alternatifnya kalau nggak salah ya. Ini kebetulan nggak aku bawa. Terus artikulasinya ada di bagian perut nih, perut atas bawah. Itu ada artikulasinya kayak gini, itu bisa diputar. Tapi bisa, ngeri. Kayaknya bisa ya sampai 360, tapi aku ngeri banget kalau lihat berat banget. Terus bagian kaki ini bisa kita gerakin, tapi by the way ini bisa kita tahan satunya untuk gerakin yang bagian sebelahnya. Bisa ke atas, bisa ke bawah, gitu ya, bisa ke belakang, tapi nggak sampai maksimal karena kena bagian bawah nih, pantatnya. Terus bagian lutut itu bisa kita gerak-gerakin. Wih, tapi berat tuh suaranya tuh. Tuh, tek tek tuh ya. Lumayan. Terus bagian telapak kaki juga bisa digoyang-goyangin. Dah, kayak gitu. Oke, lumayan sih. Artikulasinya lumayan. Memang kalau NECA itu memang agak keras ya, jadi kalian harus ekstra sangat berhati-hati. Itu dia kelempiau atau monyet yang pertama, Luka dari Planet of the Apes. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah Kong dari Godzilla vs Kong. Sementara kalau kita lihat nih kayaknya bapak sama anak ya, kecil banget. Nah ini sayang banget nih, nggak tahu kenapa Bandai kok ngeluarin Kongnya size-nya kecil banget. Mungkin buat ngimbangin Godzilla ya, Godzilla-nya kan ukurannya juga segitu ya, nggak terlalu gede banget. Nah ini dia, kalau dari tampilan sih memang beda sama si Luka tadi. Ini dia bentuk monyetnya sudah dimodifikasi, jadi nggak bener-bener kayak monyet asli, tapi sudah termodifikasi ya. Terus matanya, kita langsung aja ke matanya. Tuh kalian bisa lihat ya, wih lumayan, bola matanya kelihatan juga tuh di situ. Ya kalian bisa lihat. Oke. Terus bagian mulutnya ini catnya dia flat ya, beda sama ini. Wih ternyata NECA lebih keren ya untuk yang satu ini. Dia catnya glossy, jadi ada efek mengkilat atau basah. Kalau di sini dia polos ya, catnya gitu aja untuk bagian mulut. Terus untuk warnanya overall juga dia nggak flat. Warnanya ini ada gradasi antara coklat sama hitam ya, perpaduan di antara coklat dan kehitam-hitaman atau coklat yang tua banget. Nah, dark banget coklatnya. Oke. Terus kelebihan dari SHM, lininya SHM ya dari Bandai ini, itu adalah artikulasinya yang super duper dibandingin NECA. Nah, jelas beda. Artikulasinya empuk banget, kalian bisa gerak-gerakin itu dengan lebih luas ya, gampang gerak-gerakin. Nah, lebih luas, lebih enteng, lebih empuk. Terus di sini juga ada artikulasinya. Di sini. Lalu lengan juga ada di sini, lengan. Ini pakai ball joint, sampai lepas saking empuknya. Oke. Terus di sini juga bisa digerak-gerakin. Nah, itu dia.
By the way, ini juga ada alternatif kepala dan tangan ya, cuma kita nggak bahas sekali lagi. Terus di bagian ini perut itu ada artikulasinya satu di sini, dada sama perutnya ada artikulasinya. Terus perut ke perut, atas dan perut bawah itu juga ada artikulasinya. Dan perut ke bagian kaki ini juga ada artikulasinya. Wah, artikulasinya ada 1, 2, 3. Keren banget. Nah, itu yang membuat gerakan dari Kong ini bisa lebih fleksibel dibandingin si Luka tadi. Nah, keren banget. Terus bagian kakinya di sini ada artikulasinya. 1 di sini, 2 di sini. Wih, ini ada 2 sudah. 3 di sini. Lutut, tapi lututnya pakai double joint. Di sini ada jointnya, di sini juga ada joint. Jadi dia gerakannya bisa lebih optimal. Nah, seperti itu. Lepas lagi. Ya, ini nggak tahu ya kenapa sih yang kali ini SHM kali ini untuk Kong itu gampang lepas ya artikulasinya, gampang copot banget. Ini minusnya sih yang agak mengecewakan di sini nih sebenarnya. Gampang copot. Nah, itu dia. Saking fleksibelnya, saking empuknya mungkin. Akhirnya gampang copot. Ternyata susah dipasang. Ini nggak mau dipasang, ngambek. Monyetnya ngambek, nggak mau dipasang, nggak mau direview. Oke, sekali lagi kita cobain. Nah, akhirnya terpasang juga. Terus di bagian ini, kaki, ini juga ada artikulasinya nih di sini ya. Artikulasinya kalian bisa lihat. Gerakannya lumayan. Terus ini di kakinya, telapaknya tuh juga ada artikulasinya. Tuh, bisa gerak-gerak ya. Kalau tadi yang si Luka kan dia nggak ada tuh. Ya, cuma gini doang. Nah, kalau di sini ada artikulasinya. Jadi gerakannya bisa lebih fleksibel. Itu dia. Ini kelebihan dari SHM ya untuk monyet-monyetan atau kelempiau. Nah, itu dia. Oke, tuh gerakannya beda ya. Coba Luka digituin, susah banget gerakannya. Cuma sayang ya, sekali lagi ukurannya kecil banget. Oke, dan yang terakhir kita akan bahas sesuatu yang paling baru di Kelvin Channel. Ini adalah koleksi terbaru dari Bapak, terus terang. Karena Kelvin sendiri nggak terlalu suka ya dengan superhero barat. Nah, aku pun juga sebenarnya bukan penggemar dari DC Comic. Beli ini karena ini adalah monyet. Nah, kebetulan aku tuh suka banget dengan figur-figuran yang bertema monyet atau kelempiau. Nah, ini dia, ini adalah Gorilla Grodd. Sementara dia yang paling gede, wih paling sangar ya. Nah, kalau sama ini sama babynya nih kayaknya, twing kecil banget. Ya, ini bagus banget sih kalau aku lihat ya. Jadi nggak nyangka waktu lihat di review-review tuh, kayaknya realnya atau kenyataannya tuh lebih keren daripada fotonya. Nah, ini, jadi dia nggak cukup fotogenik ya. Oke, ini dia, ini adalah Gorilla Grodd. Gorilla Grodd itu adalah gorila yang punya kecerdasan yang, wih, keren banget, pinter banget. Ya, bahkan dia tuh kadang juga lebih smart daripada manusia. Ini musuhnya siapa? Aku sendiri agak bingung. Ada yang bilang musuhnya Flash, tapi juga pernah juga muncul di komik itu dia lagi battle sama Superman. Ya, intinya dia adalah villain, ya jahat. Dan untuk yang versi ini adalah versi dari Injustice. Kalau kalian pernah main game, yaitu adalah game dari DC, Injustice. Nah, Gorilla Grodd di sini dia ciri khasnya dia menggunakan armornya emas. Ya, kita lihat dulu dari yang pertama, mukanya dulu. Kalian mungkin bisa lihat ya, bola matanya kelihatan kan di situ ya. Bola matanya kelihatan. Terus kemudian mulutnya juga dia cukup, ada efeknya rada bloody nih. Mulutnya rada bloody. Nah, ini dia, keren ya. Tapi untuk catnya tetap aku jago ini. Wah, dia ada efek glossy-nya. Ya, jadi kayaknya basah gitu ya mulutnya. Terus kemudian armornya sekalian. Ini armornya bentuknya ini ajib banget kalau kalian lihat. Ini kita deketin ya. Itu ukir-ukirannya kelihatan banget. Ya, ukirannya kelihatan kayak betul-betul kayak besi gitu ya yang ditempa dikasih warna emas atau mungkin ini nggak tahu pakai bahan apa ini, gold atau yang lain. Oke, terus kemudian untuk bagian badannya itu juga bagian dada sampai bagian perut itu full armor di sini. Wih, ini keren banget. Ukir-ukirannya juga dapat tuh, kalian bisa lihat ya. Wih, detailnya tuh ajib banget. Nah, itu dia. Kemudian bagian tangan juga di sini ada spike-nya nih, ada armornya juga, ada duri-durinya. Terus di sini ada kepala tengkorak, ada tengkorak di situ. Terus ini armor bagian tangan, bagus banget. Lalu bagian tangan di sini juga pakai armor dan yang keren banget tuh di sini pakai cakar. Wih,
Bisa bayangin ya battle-nya kayak apa ya kalau dia cakarnya tajam-tajam kayak gini. Terus bagian apa ya? Tadi sudah. Terus ini juga kakinya, di sini juga ada armornya tuh di bagian paha atas. Dan di kaki itu juga ada armor, ada spike-nya di sini. Detailnya juga bagus. Nah, terus kemudian di kaki itu di salah satu kukunya di sini, salah satu jari maksudnya, dia ada kukunya nih, armornya. Ini juga bisa dibayangin. Ini ngeri banget nih kalau battle lawan Gorilla Grodd. Nah, dari belakang tuh tampilannya kayak gini. Ini tetap ada ukirannya. Ya, tetap keren sih. Menurutku tetap keren. Walaupun dia warna goldnya, dia mungkin tetap kayak plastik ya. Memang perlu di repaint kalau mau lebih sempurna efek emasnya di sini. Oke, ini dari belakang. Jadi overall ini keren banget ya. Cuma minusnya di sini warnanya gorilanya tuh flat, itemnya sama semua. Kalau di sini dia ada gradasinya, ya SM juga ada gradasinya nih Bandai. Kalau di sini dia warnanya lebih ngeflat nih. Nah, itu dia sayang banget. Kalau pengen diperbaiki ya di repaint sendiri. Oke, kita lihat dari artikulasinya untuk kepala. Ini nggak bisa dilepas ya. Ya bisa sih, cuma nggak ada alternatif headnya. Ngapain juga dilepas? Dia tuh bisa maju mundur kayak gini. Tuh, kalian bisa lihat ya. Tuh bisa maju mundur kayak gini. Nah, kalau aku sih lebih suka dia kepalanya nunduk ini ya, daripada posisi ke atas. Ya, dia lihat ke atas juga lumayan, walaupun tidak semaksimal Luka, tapi lumayan. Terus kemudian lengannya, ini artikulasinya agak lumayan ya, lumayan. Ada berat-beratnya, tapi rasanya lebih berat NECA. Ini lebih enteng. Nah, ini produk dari McFarlane ya. Jadi terus terang ini adalah produk McFarlane pertama superheroes yang dibeli di Calvin Channel. Nah, sebenarnya penasaran banget karena monyetnya kayaknya seru banget. Nah, oke, artikulasinya lebih enteng, enak daripada NECA. Kakinya juga, ya sama juga ya, artikulasi gerakannya juga lebih nggak was-was, nggak takut patah. Cuma di sini artikulasinya terbatas karena armori ya, jadi armornya ini cukup mengganggu nih. Yang di sini agak berat. Ada suaranya sampai. Iya, tapi lumayan daripada NECA. Ya, cuma memang dia artikulasinya nggak bisa optimal karena armornya banyak di sini. Cukup nyangkut. Terus bagian perutnya di sini ada artikulasinya di atas. Perut bawah juga ada, tapi cuma kiri kanan di sini. Nah, itu dia. Jadi lumayan lah artikulasinya. Setidaknya lebih oke daripada NECA, artikulasi dari McFarlane. Tapi untuk artikulasi the best-nya tetap di SHF nih. Nah, itu dia. Kalau sculptingnya sih dari tiga ini rata-rata sih ajib banget sih sesuai versinya. Jadi aku pikir untuk moldingnya ini rata-rata nilainya di atas 90 lah ya. Ya, dan ini bicara selera sih, kalian suka ceritanya siapa. Tapi kalau dari tiga cerita ini terus terang aku paling suka ceritanya dari Planet of the Apes. Pesan moralnya tuh kerasa banget. Ya, pelajarannya juga dapat banget buat kita yang pengen belajar tentang moral dari sebuah film. Oke, tapi ketiganya ini sama-sama keren. Ya, untuk figurnya keren banget dengan plus dan minusnya masing-masing. Oke, kita akan coba untuk cek tingginya. Ini yang pertama, yang paling tinggi tadi. Kita lihat tingginya dia adalah 18,5. Hampir 19 cm. 19 cm kurang 1,2 milian. Nah, itu dia. Itu untuk yang pertama, Gorilla Grodd. Kemudian yang kedua, untuk si Luka, tingginya adalah sekitar 17,5 cm. Jadi masih kalah ya, sementara Gorilla Grodd itu yang number one untuk tingginya. Oke, ini yang kedua. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling kecil. Yang paling bontot, paling kecil ya. Dia itu tingginya sekitar 15. Waduh, kecil banget, 15 cm nih. Ini 15 kurang ya, tapi kalau aku lurusin jadinya 15 cm. Tapi artikulasinya paling ajib banget. Oke, ini adalah 3 dari koleksi Calvin Channel yang bertemakan monyet-monyetan. Nah, sebenarnya Calvin Channel tuh punya monyet lebih dari ini ya. Masih ada monyet lain yang belum kita keluarin, belum pernah kita bahas. Kalau kalian tertarik pembahasan tentang dunia permonyetan atau dunia pernenek moyangan, kalian tulis di komen. Oke, sekian dulu video perbandingan 3 monyet dari Luka, Gorilla Grodd, dan Kong dari Calvin Channel. Tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel.
Kali ini aku akan bantu sedikit Ultraman. Lah. Sasan. Melu Basan. Supaku Fasan. Pinjamkan aku kekuatan kegelapan. Eight hours later. Gankisan. Rekubasan.